antara kita? Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Teman-teman, my friend. Oke. Alhamdulillah, hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Bu Sakti. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mana adik playgroup? Mana adik playgroup? Di sana, di sana. Mana kakak pulau? Mana kakak pulau? Angkat tangan, angkat tangan. Mana kakak gunung? Mana kakak gunung? Senyumlah, senyumlah. Nah, sudah hebat, sudah semangat semua. Dari adik playgroup, kakak pulau, kakak gunung. Nah, Bu Sakti juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta mama dan ayah yang sampai hari ini masih semangat melakukan kegiatan dari rumah. Hebat, teman-teman, juga mama dan ayah. Oke, karena teman-teman sudah semangat, sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita doa bersama. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, my friend. Oke, selanjutnya Bu Septi punya sebuah sirah. Ada yang mau mendengarkan? Oke, are you ready? Let's go. Teman-teman, Bu Septi sudah membawa ensiklopedi dengan judul 25 Nabi dan Rasul Utusan Allah. Nah, kali ini Bu Septi akan menginformasikan tentang sikap khusyuk dari Nabi Daud. Nabi siapa teman-teman? Nabi Daud alaihissalam. Nah, apa sih sikap khusyuk itu? Khusyuk artinya fokus dan tenang saat melakukan kegiatan, baik saat beribadah, saat belajar, maupun melakukan kegiatan yang lain. Sudah siap mendengarkan sirahnya? Kita buka bukunya dengan mengucap basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Open please. Tada! Nah, ini ada gambar apa ya teman-teman? Ada gambar seorang yang sangat besar dan juga seorang yang lebih kecil sedang berperang. Siapa ya kira-kira? Nah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Nah, Allah telah memilihkan raja untuk Bani Israel, yaitu Raja Tolut. Nah, tapi teman-teman, banyak yang tidak setuju dengan Raja Tolut menjadi seorang raja. Salah satunya adalah Jalut. Siapa teman-teman? Jalut. Nah, Jalut ini sangat tidak suka kepada Raja Tolut dan ingin menghancurkan Raja Tolut. Jalut pun mengajak Raja Tolut untuk berperang. Dan akhirnya Raja Tolut bersiap-siap dengan pasukannya untuk berperang. Semuanya berlatih berperang, termasuk laki-laki yang sudah dewasa. Tapi tiba-tiba teman-teman, ada seorang laki-laki yang masih remaja dan ingin ikut berperang. Raja Tolut, aku ingin ikut berperang. Nah, ternyata itu adalah Daud. Daud, kamu masih remaja, kamu masih belum cukup usia untuk ikut berperang. Tapi aku ikhlas, aku ingin membantu Raja Tolut untuk berperang mengalahkan Jalut. Kalau kamu ikut berperang, apa senjatamu?
Daud, kamu masih terlalu kecil. Tenanglah Raja, aku mempunyai sebuah ketapel ini. Ketapel ini yang akan menjadi senjataku. Hah? Ketapel? Iya Raja, ketapel ini pernah aku gunakan untuk mengalahkan serigala yang sangat buas. Baiklah Daud, aku akan menerimamu untuk ikut berperang bersamaku. Nah teman-teman, mereka pun latihan berperang. Dan tiba waktunya akan berangkat berperang. Raja Tolut bersama pasukannya termasuk Daud pun bersiap akan berangkat berperang. Ternyata di perjalanan matahari teman-teman sangat panas sekali sehingga mereka kehausan. Aduh Raja, aku haus sekali Raja, aku tidak kuat, aku menyerah. Pasukan dari Raja Tolut banyak yang kehausan. Kemudian Raja Tolut meyakinkan pasukannya, "Hai pasukanku, kita harus bersemangat. Yakinlah bahwa sebentar lagi akan ada sungai dan kita bisa meminum air di sana. Tapi aku berpesan, kalian minumnya secukupnya, jangan terlalu banyak karena kita bisa kekenyangan." Itu pesan dari Raja Tolut. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka tiba di sebuah sungai. Mereka senang sekali melihat air yang sangat banyak dan segera minum. Tapi teman-teman, banyak dari mereka yang minumnya terlalu banyak. Tapi Nabi Daud berhasil mengikuti pesan dari Raja Tolut dengan minum air secukupnya. Nah, kemudian Raja Tolut segera mengajak pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo pasukan, kita sudah ditunggu oleh Jalut." "Aduh Raja, aku kekenyangan, aku tidak ikut melanjutkan perjalanan." Nah, ternyata banyak dari pasukan Raja Tolut yang kekenyangan, akhirnya mereka tidak ikut berperang. Raja Tolut pun sedih karena pasukannya tinggal sedikit termasuk Daud. Tapi Raja Tolut tetap yakin bisa mengalahkan Jalut. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan semangat. Dan sampai akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Jalut. Apa yang terjadi teman-teman? Jalut dan pasukannya bertubuh besar dan kuat sampai langkah kaki mereka berbunyi dum, dum, dum. "Hai Tolut, mana pasukanmu? Sedikit sekali pasukanmu. Apa kamu yakin bisa mengalahkanku?" Nah, kemudian karena melihat Jalut yang sangat besar dan kuat, pasukan Raja Tolut banyak yang ketakutan. Aku gak berani Raja. Aku menyerah, aku tidak berani melawan Jalut dan pasukannya. Dan tiba-tiba teman-teman, dengan percaya dirinya, Daud maju dan menginformasikan kalau dia siap mengalahkan Jalut. "Raja, biar saya yang akan maju mengalahkan Jalut yang sombong," kata Daud. Kemudian Jalut pun tertawa. "Hahaha, kamu anak kecil mau mengalahkan aku yang besar? Mana bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku bisa mengalahkan kamu Jalut." Daud pun dengan lantang mengucapkan bismillah dan takbir. Raja Jalut pun semakin marah teman-teman. Dan dengan gada atau palunya yang sangat besar siap diayunkan ke Daud. Dan apa yang terjadi teman-teman? Daud dengan ketapelnya mengarahkan sebuah batu tepat mengenai kepala dari Jalut. Jalut pun terjatuh dan kepalanya penuh dengan darah. Akhirnya Jalut pun berhasil dikalahkan oleh Daud. Nah, kemudian satu persatu pasukan dari Jalut bisa dikalahkan oleh pasukan dari Raja Tolut. Alhamdulillah, Raja Tolut yang bisa mengalahkan atau memenangkan peperangan ini karena dibantu oleh Daud. Semuanya pun memuji Daud. Hebat, Daud sangat kuat. Tapi dengan banyak pujian tersebut, Daud tidak sombong. Dia malah memilih untuk berdiam diri di hutan dan fokus untuk beribadah, fokus untuk sholat dan juga puasa. Sholatnya lebih khusyuk, puasanya lebih khusyuk. Karena itulah teman-teman, Daud dipilih menjadi raja dan juga diangkat Allah menjadi nabi. Masya Allah. Daud pun
menjadi raja dan nabi. Selama menjadi raja, teman-teman, Daud menjadi raja yang sangat bijaksana, sehingga daerah dan juga rakyatnya sangat aman, tentram, dan juga subur. Saat menjadi nabi, karena kekhusyuan Daud, Allah pun memberikan mujizat yang sangat banyak sekali kepada Nabi Daud. Apa saja ya? Di antaranya adalah Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu sekali. Selain itu, Nabi Daud juga bisa membuat baju perang dari besi loh teman-teman. Dan Nabi Daud juga memiliki pengetahuan yang sangat luas. Masya Allah, ternyata Nabi Daud adalah seorang nabi yang hebat ya teman-teman. Nah, kita tutup bukunya ya. Dari cerita Bu Septi, sikap apa ya yang bisa kita teladani atau kita tiru dari Nabi Daud? Sikap yang bisa kita teladani adalah sikap khusyuk dari Nabi Daud. Nabi Daud meskipun sudah bisa menang perang, tapi tetap khusyuk saat beribadah, saat sholat, saat berpuasa. Bahkan sampai saat ini puasa dari Nabi Daud banyak diteladani oleh masyarakat. Nah, Nabi Daud ternyata bersikap khusyuknya bukan hanya saat beribadah ya teman-teman. Saat perang, Nabi Daud pun juga khusyuk, fokus dan tenang, sehingga bisa mengalahkan Jalut yang badannya sangat besar. Begitupun teman-teman, pastikan juga bisa khusyuk, bukan hanya saat sholat, saat mengaji, tapi termasuk juga saat belajar, saat membaca, saat murojaah juga bisa khusyuk. Bisa anak-anak Al-Iman? Bisa. Sekian siro dari Bu Septi. Selanjutnya kita akan bermain sentra. Sudah siapkah? Ya. Sudah siap dong. Dang. Selamat bermain teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Sentra Seni dan Kreativitas bersama dengan Bu Desi. Oke, nah hari ini Bu Desi akan menyampaikan informasi yang sangat menarik loh. Siapa yang sudah penasaran? Saya! Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bu Desi akan mengajak teman-teman untuk bertepuk terlebih dahulu. Nah, nama tepuknya teman-teman yaitu tepuk kepala. Oke, kita tepuk bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk kepala. Ada rambut, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan? Nah, nanti ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan, teman-teman boleh bermain tepuk. Nah, di sini teman-teman, Bu Desi sudah membawa buku ensiklopedia. Nah, hari ini judul buku ensiklopedia Bu Desi yaitu ada Indra. Siapa yang sudah penasaran dengan isi bukunya? Saya. Kita buka bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Open please. Wah, di sini ternyata ada berbagai macam gambar. Tapi teman-teman silakan lihat gambar di sini. Ada gambar apa ya? Ternyata ada gambar anak perempuan yang rambutnya sedang dikuncir. Nah, informasi Bu Desi hari ini berkaitan dengan rambut. Siapa di sini yang punya rambut? Saya. Semuanya pasti punya rambut. Bahkan ketika kita lahir, kita itu sudah mempunyai rambut teman-teman. Nah, ada yang tahu rambut itu apa? Rambut disebut juga dengan bulu, yaitu organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan atau manusia. Nah, rambut itu teman-teman muncul dari kulit bagian luar kita. Nah, jadi rambutnya itu keluar dari bagian terluar kulit kita teman-teman, atau yang disebut dengan epidermis. Nah, teman-teman, ternyata struktur
struktur rambut kita itu hampir sama dengan hewan. Kalau pada hewan disebut dengan trikoma. Apa teman-teman? Trikoma. Nah, bagaimana Bu Desi cara merawat rambut agar rambut kita itu tetap sehat ya teman-teman? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama, mencuci rambut atau keramas saat mandi dengan menggunakan sampo. Nah, tentunya menggunakan sampo yang sesuai usia kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, jika teman-teman masih anak-anak, berarti teman-teman menggunakan sampo yang sesuai dengan kebutuhan untuk usia anak-anak. Seperti itu. Misalnya lagi, kalau rambut kita rontok teman-teman, berarti kita menggunakan sampo yang diperuntukkan khusus rambut yang rontok. Nah, setelah menggunakan sampo, kita juga perlu menggunakan conditioner teman-teman. Conditioner itu apa ya? Nah, conditioner ini teman-teman adalah pelembut. Nah, sehingga rambut kita setelah dibilas memakai sampo tadi, diberikan conditioner dan rambut kita menjadi halus dan lembut. Jadi ketika disisir akan mudah, begitu teman-teman. Nah, pastikan juga ketika kita mengaplikasikan sampo dan conditioner, yaitu dengan dipijat, tidak digosok seperti ini teman-teman, tapi dipijat dengan lembut supaya rambut kita tidak rontok. Dan setelah itu teman-teman, ketika kita mengeringkan rambut, kita keringkan menggunakan handuk dengan cara ditekan-tekan saja, tidak perlu digosok-gosok karena itu akan merusak rambut kita. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu melakukan perawatan rambut. Tapi ingat teman-teman, ketika melakukan perawatan rambut secukupnya ya. Nah, boleh loh dibatasi untuk melakukan pengeringan rambut, pengecatan, pelurusan atau pengeringan. Karena itu nanti bisa membuat rambut kita mudah patah dan kering teman-teman. Jadi perlu dibatasi. Dan yang terakhir teman-teman, pastikan ketika kita menyisir rambut dengan perlahan. Nah, ada loh saat dimana rambut kita itu sulit untuk disisir, seperti terkena angin yang kencang dan kita mau sisir rambut kita. Ternyata susah, akhirnya ditarik saja ke bawah. Nah, teman-teman, itu bukan merusak rambut, karena rambut kita nanti akan bercabang atau mudah patah dan rontok. Jadi ketika rambut kita terkena angin dan susah disisir, boleh minta bantuan mama untuk menyisir dengan perlahan. Dan pastikan untuk anak laki-laki memotong rambut secara rutin dan tidak boleh panjang. Kalau yang rambutnya panjang itu anak laki-laki apa perempuan ya teman-teman? Hebat, kalau rambut panjang biasanya anak perempuan. Sedangkan yang rambutnya pendek yaitu anak laki-laki. Nah, itu dia informasi dari Bu Desi tentang apa teman-teman? Rambut. Nah, kita tutup ya bukunya. 1, 2, 3. Close please. Oke teman-teman, apa mindset? Oke, saatnya kita membuat sesuatu. Desi akan mengajak teman-teman untuk membuat hasil karya. Tada! Ini adalah gantungan kunci berbentuk boneka. Nanti setelah jadi boleh diberikan kepada mama. Nah, caranya sangat mudah loh teman-teman. Siapa yang sudah siap membuat saya? Sebelum membuat, kita baca bersama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bu Desi akan menyebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, Bu Desi juga sudah menyiapkan ATK, yaitu ada spidol. Selanjutnya alatnya yaitu ada selotip dan ada lem raja wali. Kemudian ada apa ini namanya teman-teman, alat pemotong kita, gunting. Dan di sini teman-teman, Desi juga sudah menyiapkan bahannya. Yang pertama ada yang namanya pita kawat. Kalau teman-teman tidak ada di rumah,
rumah boleh menggunakan pita biasa. Nah, selanjutnya di sini Bu Desi juga sudah membawa benang, yaitu namanya benang siet. Nanti fungsinya ini untuk dijadikan rambut boneka. Benang ini teman-teman berwarna apa ya? Hitam, 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 blek, blek, blek. Kalau teman-teman tidak ada benang siet di rumah, boleh menggunakan benang apa saja yang ada di rumah. Kemudian bahannya yaitu ada kertas origami. Dan yang terakhir ada kertas buffalo. Oke, are you ready? Let's go! Nah, teman-teman, silakan mengambil kertas buffalo terlebih dahulu. Kemudian kita potong menjadi dua bagian dengan cara dilipat dulu, teman-teman. Nah, setelah dilipat kita gunting menjadi potongan buffalo seperti ini. Selanjutnya kita lipat lagi, teman-teman. Kita potong menjadi bagian terkecil. Nah, kita potong dulu ya. Pastikan teman-teman menggunakan gunting sesuai dengan fungsinya dan berhati-hati. Setelah ini, apa Bu Desi? Setelah ini kita lipat lagi, teman-teman, kertasnya menjadi dua bagian. Seperti ini ya. Kita gunting dulu. Nah, kalau sudah terpotong menjadi bagian yang kecil seperti ini, kita bentuk menjadi bentuk geometri kerucut, teman-teman. Nah, dengan cara digulung. Setelah itu apa Bu Desi? Nah, supaya tetap berbentuk kerucut seperti ini, kita berikan pelengkap yaitu selotip, teman-teman. Nah, kita selotip dulu supaya kerucutnya tidak terlepas. Nah, sudah berbentuk kerucut, Bu Desi akan merapikan bagian bawahnya. Nah, seakan-akan ini nanti akan menjadi rok, teman-teman. Menjadi tubuh atau badan boneka kita hari ini. Setelah itu, silakan teman-teman mengambil kertas origami. Nah, kertas origaminya akan digunting menjadi bentuk lingkaran, teman-teman. Nah, karena kita akan membuat bagian kepalanya, jadi Bu Desi membutuhkan dua bagian kepala, dua bagian lingkaran untuk bagian depan dan juga belakangnya. Kita buat dulu ya. Menggunting berbentuk lingkaran. Nah, sudah jadi lingkarannya. Bu Desi juga mau membuat kaki untuk bonekanya seperti ini, teman-teman. Nah, caranya dengan menggunting seperti bentuk jadi kita, teman-teman, seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah semua sudah siap, kita rekatkan menggunakan lem Raja Wali. Boleh loh teman-teman menggunakan lem yang ada di rumah, tidak harus lem Raja Wali. Nah, kita beli lem dulu, teman-teman. Kemudian kita rekatkan pada bagian atas kerucutnya. Ingat ya teman-teman, bagian depan dan juga bagian belakang. Kita rapikan dulu lingkarannya, teman-teman, untuk menjadi kepala boneka. Nah, ini sudah jadi kepala bonekanya. Nah, selanjutnya Bu Desi akan menempelkan bagian kakinya seperti ini. Jadi dilekatnya di dalamnya ya, teman-teman ya. Kita beri lem dulu yuk. Kasih lem. Nah, setelah sudah diberi lem, kita tempel. Wah, ternyata sudah jadi nih. Tinggal diberi apa, teman-teman? Diberi mata, hidung, mulut, dan juga rambut. Nah, sebentar ya, Bu Desi akan memberi dengan menggunakan alat tulis kita hari ini, yaitu memakai spidol. Kita beri matanya.
Nah, jangan lupa diberi alis juga teman-teman. Kita beri hidung dan kita beri mulut. Ini sudah habis jadi teman-teman. Nah, kira-kira apa yang kurang? Sudah ada mata, hidung, dan mulut. Kita mau kasih apa teman-teman? Tema kita hari ini rambut. Hebat, kita beri rambut dengan menggunakan benang silet. Nah, kita ambil benangnya, kemudian kita potong-potong teman-teman. Kita potong sepanjang 5-6 cm ya, kita kira-kira saja. Nah, untuk jumlahnya berapa Bu Desi? Untuk jumlahnya di sini Bu Desi menggunakan sekitar 8 helai benang. Boleh loh kalau teman-teman ingin memberi lebih, tidak harus sama dengan Bu Desi. Kalau teman-teman ingin lebih juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita beri lubang pada bagian atas boneka atau kepala bonekanya ya teman-teman. Nah, ini Bu Desi beri lubang dulu. Untuk tempat gantungan kunci teman-teman, lubangnya. Selain untuk tempat gantungan kunci untuk mengikat rambut bonekanya. Setelah diberi lubang, kita ambil, kita kawat. Nah, setelah dipotong, kita kawatnya, kita ambil benang siletnya terlebih dahulu. Kita letakkan teman-teman di atas kepala bonekanya. Nah, sambil kita rapikan panjangnya supaya tidak berantakan teman-teman rambut boneka kita hari ini. Setelah dirasa siap, kita masukkan, kita kawatnya ke dalam lubang yang sudah kita buat. Nah, ini bisa masukkan dulu kita kawatnya. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, Desi akan mengikat rambut dan kepala boneka. Kita putar-putar. Setelah terikat, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuat gantungannya, Desi akan mengikat bagian atas dari kita kawatnya dengan cara diputar atau ditaikkan satu dengan yang lain. Kita rapikan dulu rambutnya teman-teman supaya terlihat lebih cantik bonekanya. Pastikan teman-teman mengikat dengan erat ya, agar rambutnya tidak lepas. Nah, ini dia gantungan boneka Bu Desi. Nah, boleh loh kalau mau dikasih pita. Mama biasanya itu loh Desi rambutnya diikat atau diberi jepit. Boleh, nanti kita beri hiasan ya teman-teman ya. Nah, misalnya mau dibuat hiasan dari kertas origami, boleh. Sesuai kreativitas teman-teman. Nah, mau diberikan dulu sama Desi, kemudian sama Desi akan diletakkan pada rambutnya. Nah, sudah jadi gantungan kunci boneka untuk Mama. Nanti bisa diberikan Mama. Teman-teman, gantungan kunci ini nanti boleh loh digantung di tas, di gantungan kunci, dan yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Susah atau mudah? Mudah dong. Selanjutnya teman-teman akan melakukan recalling bersama dengan Bu Desi. Siapa yang masih ingat teman-teman mendapat informasi tentang apa? Hebat, teman-teman masih ingat dan fokus. Informasi tentang rambut. Setelah itu teman-teman diajak Bu Desi untuk membuat apa? Gantungan kunci boneka. Untuk siapa? Mama. Nah, sebelum diakhiri oleh Bu Desi, karena teman-teman sudah hebat dan semangat, teman-teman mendapatkan bintang. Cling, 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 3 bersinar. Selamat. Pastikan teman-teman juga tetap fokus dan semangat di kegiatan yang lain. Dan pastikan juga teman-teman tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, diakhiri Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.